Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aris Forhan, NIM 19040314 dari kelas Teknik Industri A dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Jangan lupa ya teman-teman semuanya, like, comment, and subscribe. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmatnya kita selalu dalam diberikan kesehatan, keselamatan, hingga kita dapat berkumpul di rumah masing-masing. Karena dalam masalah pandemik ini kita harus jaga kesehatan dan selalu stay safe and stay healthy. Baiklah, yang saya hormati kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Harmin Nasution selaku dosen 1 mata kuliah Organisasi Manajemen Perusahaan Industri, dan yang saya hormati juga kepada Bapak Andri Nasution STMT selaku dosen 2 mata kuliah Organisasi Manajemen Perusahaan. Baik semuanya, kali ini saya akan membahas mengenai Organisasi Manajemen Perusahaan Industri. Tetapi sebelum saya melanjutkan ke mata kuliah saya, sebelumnya kita harus tahu apa tuh pengertian teknik industri. Baik, teknik industri. Industrial engineering is concerned with the design, environment, and installation of integrated system of people, material, information, equipment, and energy. It draws upon specialist knowledge and skill in the mathematical, physical, and social science together with the principle and methods of engineering and design to specify, predict, and evaluate the result to be obtained. Oke, teknik industri adalah suatu teknik yang mencakup bidang desain, perbaikan, dan pemasangan dari sistem integral yang terdiri dari manusia, bahan-bahan, informasi, dan peralatan dan energi. Hal ini digambarkan sebagai pengetahuan dan keterampilan yang spesifik pada matematika, fisika, dan ilmu-ilmu sosial bersama dengan prinsip dan metode dari analisis keteknikan dan desain untuk mengkhususkan, memprediksi, dan mengevaluasi hasil yang akan dicapai dari suatu sistem. Baik semuanya, setelah kita tahu pengertian dari teknik industri, selanjutnya yaitu pengertian manajemen. Apa sih manajemen itu? Manajemen adalah proses merencana, mengorganisasi, mengarahkan, mengordinasikan, serta mengawasi kegiatan mencapai secara efisien dan efektif tujuan organisasi. Proses manajemen ini dilakukan oleh manajemen bawah, menengah, dan puncak. Manajemen dalam pengertian orang menjalankan peranan melakukan hubungan pribadi, pemberi informasi, dan mengambil keputusan. Manajemen harus berketerampilan konseptual manusiawi. Baik teman-teman semua, selanjutnya yaitu prinsip manajemen. Prinsip manajemen adalah dasar-dasar atau pedoman kerja yang bersifat pokok yang tidak boleh diabaikan oleh setiap manajer atau pemimpin. Wow, keren banget ya. Ingat, harus setiap manajer dan pemimpin harus tahu nih, nggak boleh diabaikan. Ingat ya teman-teman. Dan dalam prakteknya harus diusahakan agar prinsip-prinsip manajemen ini hendaknya tidak kaku. You know kan kaku gimana gitu. Melainkan harus luas. Luas itu seperti kayak lembut gitu. Jadi nggak perlu ada kekerasan atau apa gitu. Yaitu bisa saja diubah-ubah sesuai dengan kebutuhannya. Ada 5 prinsip manajemen, yaitu pembagian kerja yang berimbang, pemberian kewenangan, disiplin, kesatuan perintah, dan selanjutnya yaitu fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu terbagi menjadi 5, yaitu planning, organizing, staffing, leading, and... Baik teman-teman semua, selanjutnya yaitu perkembangan manajemen. Manajemen berkembang menjadi 2 jalur. Yang pertama merupakan perkembangan dari aliran perilaku manusia menjadi perilaku organisasi, dan yang kedua berkembang dari manajemen ilmiah dan dikenal menjadi aliran kuantitatif. Pemikiran manajemen ini terus berkembang dan menghasilkan beberapa aliran pemikiran, seperti aliran klasik yang dibagi menjadi manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Yang kedua, aliran neoklasik atau aliran hubungan atau perilaku manusia. Dan yang ketiga,
aliran manajemen modern. Ya, zaman sekarang ini. Baik teman-teman semuanya, tadi saya sudah menjelaskan beberapa pengertian, fungsi, dan prinsip dari manajemen. Selanjutnya ini saya akan membahas mengenai tentang perancangan organisasi. Secara spesifik, perancangan organisasi ini adalah sebuah usaha formal, proses yang terarah untuk mengintegrasikan manusia, informasi, dan teknologi dalam sebuah organisasi. Perancangan organisasi ini digunakan untuk mempertemukan bentuk organisasinya yang sedekat mungkin dengan tujuan yang ingin diraih oleh organisasi tersebut. Melalui desain proses, aktivitas organisasi untuk meningkatkan kemungkinan dari usaha bersama seluruh anggota organisasi untuk mencapai kesuksesan agar organisasi tersebut dapat menghasilkan maksimal gitu. Dan kalian harus ingat, dalam perusahaan sendiri itu membutuhkan suatu organisasi yang terbentuk sebagai sistematis atau yang baru untuk pelaksanaan kegiatan dari perusahaan tersebut. Sehingga organisasi sendiri memiliki beberapa ciri, diantaranya terdiri dari 2 orang atau lebih. Adanya kerjasama, adanya communication, adanya tujuan yang telah tercapai. Agar kegiatan yang ada dalam organisasi dapat berjalan dengan lancar, tentu saja suatu organisasi membutuhkan pedoman serta dasar pelaksanaannya agar organisasi tersebut dapat berjalan maksimal. Pengaturan serta pengelolaan tersebut disebut dengan manajemen. Manajemen sendiri memiliki arti yang sempit, yaitu melaksanakan serta mengatur. Manajemen sendiri belum memiliki pengertian, namun yang mampu diterima oleh berbagai pihak. Dalam manajemen juga memiliki fungsi yang sangat bermacam-macam. Fungsi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga penggerakan, dan yang keempat selanjutnya yaitu perilaku organisasi. Prinsip dasar perilaku organisasi terbagi menjadi beberapa, yaitu 4 ya. Yang pertama, manajemen bukanlah suatu proses teknik yang ketat. Yang kedua, manajemen harus sistematik dan pendekatannya itu dipertimbangkan secara hati-hati. Yang ketiga, dalam organisasi, pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai dengan situasinya. Yang keempat, pendekatan motivasi penting untuk mendapat komitmen pekerja dalam mencapai. Halo semuanya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai manajemen dan perancangan organisasi. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan selalu dalam keadaan stay safe and stay healthy. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, kita bisa menerapkannya, kita bisa menjadi orang yang sukses, agar kita bisa membanggakan kedua orang tua kita. So, di akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.